selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentunya anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan yang sakit segera disembuhkan. Nah, semangat selalu, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Hindari berjalan jauh dan keluar tanpa ada perlunya ya anak-anak. Dan tentunya kita juga harus memakai masker, menggunakan hand sanitizer setiap hari. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kita melakukan penilaian harian yang kemarin. Kita tetap dalam tema 6, subtema 3, lingkungan sekolahku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Silahkan anak-anak hebat mengambil sikap doa yang baik ya. Kita tutup mata, tangan kita dilipat ke depan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau telah memberi kesehatan dan semangat untuk kami. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Semoga teman kami lekas membaik. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami meskipun lewat pembelajaran jarak jauh. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar kami bisa melaksanakan kembali PTMT. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua dan ketiga pada hari Rabu 23 Februari 2022. Nanti anak-anak bisa membuka buku e-booknya halaman 99 sampai 109. Nah, hari ini kita pertemuan kedua ya pada subtema yang ketiga. Kemudian kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu 3.8 merinci ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, dan perintah. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Kemudian mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, kita akan melakukan percakapan berisi ungkapan perintah. Yang kedua, mendiskusikan sikap-sikap terhadap lingkungan sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang ketiga, bermain menyusun kalimat perintah dari kumpulan kartu kata dan menulis tanggapannya. Mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan proses pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, itulah anak-anak yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, ini ada sebuah percakapan. Mari kita baca bersama-sama percakapannya. Di sini ada Pak Guru dan Riko. Riko, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Pak Guru, saya lupa. Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Lain kali jangan lupa ya buang sampah di tempat sampah. Baik Pak. Nah, sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Nah, anak-anak di sini di dalam percakapan ini ada sebuah kalimat perintah. Contohnya, buanglah sampah pada tempat sampah. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah. Oke, nah anak-anak, nanti anak-anak boleh di rumah ditulis di buku kotak-kotaknya 1-5 membuat contoh ungkapan perintah pada tempat di bawah ini. Ungkapan kalimat perintah seperti pada contoh percakapan tadi.
Nah, anak-anak hebat, coba anak-anak amati, ini ada gambar apa ya? Lagi ngapain mereka di sekolah? Oke, mereka lagi bersih-bersih ya. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dan menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ayo, anak-anak hebat, siapa yang masih ingat bunyi sila ketiga? Betul. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak pasti sudah belajar kan kemarin tentang sila ketiga. Nah, ini dia. Apakah anak-anak masih ingat bunyi sila ketiga? Coba apa ya tadi? Persatuan Indonesia. Anak-anak sudah hebat. Nah, coba sekarang jika anak-anak sudah tahu bunyi sila ketiga, anak-anak sudah ingat, coba anak-anak lihat di sini. Di sini ada lambang-lambang Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Tugas anak-anak, nanti anak-anak mewarnai lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga. Nah, nanti anak-anak kerjakan di LK-nya ya. Oke, anak-anak hebat. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama ya. Kita harus bekerja sama menjaga lingkungan sekolah. Bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga kita harus bekerja sama bersama keluarga dalam menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Jadi anak-anak hebat, kita baca dulu ya, ada kalimat perintah serta tanggapannya. Ada percakapan ibu guru dan Dinda. Ibu guru, Dinda, bersihkan papan tulisnya ya. Ya Bu, segera saya laksanakan. Riko, jangan lupa bersihkan berkas pekerjaanmu ya. Siap Bu. Dan kamu Didi, bersihkan sampah di bawah mejamu. Baik Bu Guru. Nah, ketika Ibu Guru mengungkapkan kalimat perintah, anak-anak menanggapinya dengan baik. Nah, nanti anak-anak coba ya bersama papa mama di rumah bercakap-cakap seperti Ibu Guru dan Dinda. Baik anak-anak, nah begitulah anak-anak cara baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintahkan adalah orang tua kita. Kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Nah, jadi anak-anak hebat, jika anak-anak diperintah oleh papa atau mama di rumah, anak-anak harus menanggapinya dengan santun. Harus menanggapinya dengan kata-kata yang baik. Oke, nah sekarang kan anak-anak sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Lakukanlah latihan berikut ini. Jadi anak-anak, ini ada sebuah kata belum tersusun. Tugas anak-anak nanti menyusun kata-kata berikut ini menjadi satu kalimat perintah. Yuk kita coba ya. Yang pertama ya. Rapikanlah mainanmu, bermain selesai setelah. Nah, apa ya kira-kira susunan kalimatnya? Kita lihat. Oh, ini dia. Setelah selesai bermain, rapikanlah mainanmu. Oke, nanti untuk yang kedua, ketiga, keempat, anak-anak coba di rumah ya. Coba di lembar kerjanya. Nanti ditulis yang rapi. Boleh ditulis di buku kotak-kotaknya supaya anak-anak terbiasa menulis. Kemudian anak-anak menuliskan tanggapannya di buku kotak-kotak juga ya. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang, misalkan plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Nah, sampah-sampah tersebut
mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo kita mengukur menggunakan timbangan sederhana. Nah, apa sih itu timbangan sederhana? Coba anak-anak perhatikan alat-alat yang diperlukan ya. Di sini alat-alat yang diperlukan ada gantungan baju atau hanger, kelereng, koin, kantong plastik transparan. Caranya yang pertama, siapkan alat penimbang, hanger tadi ya, gantungan baju. Kemudian plastik yang transparan tadi diletakkan di kedua ujung timbangan seperti pada gambar ini ya, anak-anak hebat. Nah, kemudian catatlah beberapa kelereng dan koin yang diperlukan sampai seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lainnya dan catat hasilnya. Nih, nanti jadi anak-anak itu menimbang. Contohnya anak-anak akan menimbang pensil. Nah, anak-anak letakkan pensilnya di dalam plastik. Kemudian anak-anak letakkan juga di ujung satunya pada plastik, letakkan kelereng. Jadi beratnya ada berapa ya? Berapa kelereng, berapa koin. Nah, pada pertemuan tema sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan seperti ini ya, menimbang benda menggunakan kelereng. Anak-anak masih ingat kan? Oke, selanjutnya ya. Nah, kamu sudah tahu kan cara mengukur berat dengan timbangan sederhana. Dari hasil pengukuran di atas, apa yang paling berat dan apa yang paling ringan. Nah, nanti anak-anak lihat apa sih yang paling ringan dan apa yang paling berat. Kemudian, ini lihat. Ini contoh soal ya anak-anak. Pada gambar A ini, ini ada beratnya 7 kelereng. Kita hitung ya kelereng yang ada di plastik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 kelereng beratnya. Kemudian pada gambar B itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Gambar A beratnya 7 kelereng. Gambar B beratnya 5 kelereng. Manakah yang lebih berat? Gambar A atau gambar B? Betul, gambar A. Anak-anak hebat sekali ya. Nah, sekarang anak-anak kita lihat kesimpulan kita pada pagi hari ini. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita melakukan percakapan berisi ungkapan perintah. Kemudian, mendiskusikan sikap-sikap terhadap lingkungan sekolah yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Kemudian, bermain menyusun kalimat perintah dari kumpulan kartu kata dan menulis tanggapannya. Nah, mengidentifikasikan masalah sehari-hari yang melibatkan proses pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi yang kita pelajari pada hari ini. Itu yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Kemudian untuk refleksi kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana perasaan anak-anak selama belajar hari ini? Tentunya anak-anak punya perasaan ya. Nah, apakah bahagia, senang, dan sebagainya. Nilai sikap apa saja yang kalian dapatkan? Ada percaya diri, rasa ingin tahu, cermat, dan berani. Kemudian nilai Tara Kanita yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini yaitu conviction dan creativity. Kenapa nak conviction dan creativity? Kita harus berdaya juang. Kita harus tangguh dan berdaya juang dalam menghadapi tantangan. Creativity, kita harus kreativitas dalam menyusun kalimat, dalam menyusun kata menjadi kalimat perintah tadi. Anak-anak harus hebat ya. Dan anak-anak juga harus kreatif mewarnai lambang sila ketiga dalam lingkaran tadi. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kemudian tugas kita, anak-anak dengarkan dengan baik ya. Mengerjakan tugas di LK yang telah Ibu kirimkan. Kemudian tulis di buku kotak-kotak dengan rapi. Yang ketiga, mengirim tugas paling lambat pukul 21 malam.
Nah, nanti anak-anak fotokan kembali tugasnya. Dan sekarang kita harus saling menjaga kesehatan. Jadi jangan mengirimkan tugas lewat pukul 21 ya anak-anak. Kasihan ibu gurunya juga mau istirahat. Begitu juga dengan papa, mama, dan anak-anak juga harus istirahat supaya tetap dijaga kesehatannya dan selalu ingat protokol kesehatan. Baik anak-anak hebat, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Mari kita tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah membimbing kami dalam belajar meskipun jarak jauh. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu melimpah untuk kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, supaya anak-anak lebih semangat, kita salam Tarakanita dulu ya untuk menutup pertemuan kita. Oke, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke, anak-anak, selamat belajar untuk hari ini. Semoga anak-anak sehat selalu dan yang sakit segera sembuh. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan selalu memberkati.